Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Liastia Nurhuda dengan NIM 25044111027 dari kelas A Program Studi Informatika Fakultas Teknik Komputer Universitas Cokro Aminoto Palopo. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan makalah tentang pentingnya backup dan recovery pada sistem basis data. Langsung saja kita pada bab 1 pendahuluan dan latar belakang. Di era digital, data menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Sekolah, rumah sakit, perusahaan, hingga pemerintahan menggunakan basis data untuk menyimpan informasi penting. Namun, data bisa hilang karena kerusakan perangkat, virus, kesalahan manusia, atau bencana alam. Oleh karena itu, dibutuhkan backup untuk membuat cadangan data dan recovery untuk mengembalikan data yang hilang. Lanjut, rumusan masalah dan tujuan. Pada makalah ini terdapat beberapa rumusan masalah seperti pengertian backup dan recovery, manfaatnya, jenis-jenis backup, proses recovery dan backup, dan dampaknya jika tidak dilakukan backup. Lalu tujuannya yaitu agar kita memahami pentingnya backup dan recovery dalam menjaga keamanan data. Langsung saja pada pengertian sistem basis data. Sistem basis data adalah kumpulan data yang disusun secara teratur sehingga mudah digunakan dan dikelola. Sistem ini biasanya menggunakan software DBMS seperti MySQL atau Oracle. Basis data digunakan di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan perbankan. Karena data sangat penting, maka diperlukan backup dan recovery agar data tetap aman. Lalu pengertian backup dan recovery. Backup adalah proses membuat salinan data sebagai cadangan untuk mencegah kehilangan data asli. Backup dapat disimpan di hard disk, flash disk, ataupun cloud storage seperti Google Drive. Sedangkan recovery adalah proses mengembalikan data yang hilang atau rusak menggunakan data hasil backup. Recovery membantu sistem kembali normal dengan lebih cepat. Adapun tujuan backup dan recovery yaitu melindungi data. Backup membantu melindungi data dari virus, kerusakan perangkat, maupun kesalahan pengguna. Adapun mengurangi resiko kerugian. Jika data hilang, perusahaan bisa mengalami kerugian waktu dan biaya. Backup membantu mengurangi resiko tersebut. Menjaga kelangsungan sistem. Recovery membantu sistem kembali berjalan normal, lebih cepat setelah terjadi gangguan. Mempermudah pemulihan data, menjaga keamanan informasi. Lalu, manfaat backup dan recovery. Yang pertama yaitu data lebih aman. Data menjadi lebih aman karena memiliki cadangan seperti kerusakan. Karena memiliki cadangan jika terjadi kerusakan. Lalu menghemat waktu. Recovery mempercepat proses pemulihan dibandingkan membuat ulang data dari awal. Lalu mendukung aktivitas organisasi. Dengan data yang aman, aktivitas kerja dapat berjalan lancar tanpa gangguan. Juga mengurangi kepanikan dan membantu audit dan dokumentasi. Lalu adapun jenis-jenis backup. Yang pertama, full backup. Full backup adalah proses mencadangkan seluruh data secara lengkap. Jenis ini paling aman tetapi membutuhkan ruangan penyimpanan yang besar. Yang kedua, incremental backup. Incremental backup hanya menyimpan perubahan data sejak backup terakhir, sehingga lebih hemat ruang. Yang ketiga, ada differential backup. Differential backup menyimpan semua perubahan sejak full backup terakhir. Yang keempat, mirror backup. Mirror backup membantu salinan data yang sama persis dengan data asli. Yang kelima, ada cloud backup. Cloud backup menyimpan data melalui internet menggunakan layanan seperti Google Drive atau Dropbox. Selanjutnya, ada pun media penyimpanan backup. Yang pertama, ada hard disk eksternal. Hard disk eksternal memiliki kapasitas besar dan cocok untuk menyimpan data dalam jumlah yang banyak. Adapun flash disk yang praktis dan mudah dibawa, cocok untuk data kecil hingga sedang. Adapun server cadangan yang digunakan di perusahaan besar karena memiliki keamanan lebih baik. Cloud storage, data dapat diakses dari mana saja selama terhubung ke internet. Adapun yang menggunakan optical disk seperti CD atau DVD digunakan untuk menyimpan arsip data dalam jangka waktu tertentu. Adapun penyebab kehilangan data, yaitu seperti kerusakan hardware atau server dapat menyebabkan data hilang. Serangan virus dapat merusak atau menghapus data penting.
Kesalahan manusia juga bisa menyebabkan data hilang karena pengguna tidak sengaja menghapus file. Bencana alam pun juga menjadi penyebabnya seperti banjir atau kebakaran. Lalu ada gangguan sistem seperti listrik padam atau error software dapat membantu data menjadi rusak. Adapun proses backup data. Langkah pertama adalah memilih data penting yang ingin dicadangkan. Setelah itu memilih media seperti hard disk atau cloud storage. Lalu sistem akan menyalin data ke media cadangan. Setelah itu backup perlu diperiksa untuk memastikan data tersimpan dengan baik. Lalu data cadangan harus disimpan di tempat aman agar tidak rusak. Lalu proses recovery data, yang pertama dilakukan mencari penyebab kerusakan atau kehilangan data. Lalu memilih file backup yang akan digunakan. Lalu data cadangan dikembalikan ke sistem utama. Memastikan data sudah kembali dengan benar dan jika berhasil sistem dapat digunakan kembali seperti semula. Adapun peran administrator basis data yaitu bertugas menjaga data agar tetap aman dan teratur. Backup dilakukan secara rutin agar data selalu memiliki cadangan terbaru. DBA memeriksa apakah ada kerusakan pada sistem basis data. DBA juga melakukan pemulihan data ketika terjadi gangguan. Juga menjaga stabilitas sistem. DBA memastikan sistem tetap berjalan lancar dan aman. Adapun dampak tidak melakukan backup dan recovery. Yang pertama, kehilangan data permanen. Data yang hilang mungkin tidak bisa dikembalikan lagi. Adapun kerugian finansial, gangguan aktivitas, menurunnya kepercayaan, dan pemulihan lebih lama. Kesimpulannya yaitu backup dan recovery merupakan bagian penting dalam sistem basis data karena membantu menjaga keamanan dan ketersediaan data. Dengan adanya backup, data memiliki cadangan sehingga dapat dipulihkan jika terjadi kerusakan atau kehilangan. Oleh karena itu, backup dan recovery perlu dilakukan secara rutin agar data tetap aman. Mungkin sekian presentasi singkat dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.